saya masih kecil itu saya ditaruh ya di daun pisang ya alasnya ya. Biasanya bayi kan ditaruh di kasur atau di tempat tidur bayi ya, tapi saya ditaruhnya dialasin sama daun pisang ya. Kayak apa aja ya gitu ditaruh di atas daun pisang gitu, karena mungkin menurut adat orang Cina mungkin apalah manfaatnya gitu ya. Mungkin teman-teman saya lah ya satu-satunya di dunia ini ya mungkin ya yang masih kecilnya bayinya ditaruh di alas daun pisang ya. Ini mama ya, mama saya ya. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Yen Yen San. Pada kesempatan hari ini ya teman-teman, saya mau menceritakan kisah saya masih balita ya. Menurut orang tua saya, mama saya, waktu saya lahir kecil ya, kalau istilah sekarangnya prematur ya, hanya 1 kilo 7 on. Sayanya kecilnya katanya seperti botol. Mungkin kalau sekarang kalau lahir prematur gitu dirawat ya di inkubator gitu ya. Tapi waktu zaman saya dulu masih balita belum ada ya. Saya juga lahirnya ditolong sama dukun melahirkan ya, dukun beranak namanya ya. Waktu saya lahir umurnya 9 bulan ya. Saya lahir dengan berat badan 1 kilo 7 on. Kata mama saya, dulu saya tidak diperiksa waktu hamilnya, tidak diperiksa ke dokter gitu ya, atau ke bidan gitu ya. Jadi saya itu kekurangan gizi, lahirnya kecil. Sebenarnya teman-teman, saya itu lahirnya nggak prematur banget ya, karena udah umurnya 9 bulan ya. Kalau prematur biasanya kan 7 bulan atau 8 bulan ya, belum cukup bulannya udah melahirkan ya. Tapi saya itu udah cukup bulannya, udah 9 bulan. Cuma sayanya mungkin waktu hamil, mama saya hamil, makannya kurang gizi, mungkin asupannya kurang gizi. Jadi sayanya pertumbuhan bayinya, janinnya yang di dalam kandungan kecil, nggak bertumbuh gitu. Jadi saya lahirnya tuh kecil seperti botol, karena berat badannya cuma 1 kilo 7 on. Lahirnya juga ditolong sama dukun beranak ya. Dukun beranak itu istilahnya dukun gitu ya, bukan bidan ya. Jadi dulu masih di kampung, mama saya juga hamilnya nggak pernah diperiksa ke dokter atau ke bidan. Juga makannya juga, mama saya makannya kurang ada gizinya ya. Jadi sayanya lahirnya kecil seperti botol ya. Jadi sayanya juga, mama saya waktu melahirkan saya ASINya belum keluar. Jadi sayanya nangis terus, cengeng, nggak mau minum, nggak ada ASINya gitu. Jadi saya dikasih minum susu botol ya gitu ya, susu kaleng ya. Karena zaman dulu juga susah, yang belum begitu ada susu yang berbentuk tepung gitu kayak Denkau gitu ya, kayak SGM gitu belum ada. Jadi yang adanya susu kaleng bendera itu yang cair, yang manis itu. Jadi orang tua saya juga takut ya, itu kan manis untuk bayi kan kurang bagus, kurang baik gitu ya, takutnya mencret gitu ya. Jadi saya nangis terus gitu. Jadi setelah umur 40 hari nenek saya berinisiatif mau
bantu ngurusin saya, biar kata nenek saya bilang mama saya, biar sini saya urusin anak kamu. Jadi saya diurusin lah sama nenek, waktu itu umur saya baru 40 hari ya. Saya diberi sama nenek untuk ngurusnya. Waktu itu nenek saya bilang kecil sama botol susah, saya ditaruh di daun pisang ya, alas daun pisang gitu ya, biar mudah gitu kalau mau itunya mandinya atau apanya gitu lebih mudah ya, dialasin daun pisang ya. Mungkin teman-teman belum ada ya bayi dialasin daun pisang ya. Mungkin bukan di Indonesia ya, mungkin di dunia mungkin saya yang cuma dikasih alas daun pisang gitu ya. Karena di kampung gitu sayanya juga kecil nangis terus, jadi saya juga di waktu itu kata nenek saya dikasih minumnya selain susu itu kan nggak boleh kalau susu cair itu tiap hari ya. Jadi nenek saya inisiatif bikin air tajin ya. Air tajin itu dibuat dari beras yang udah dimasak, itu udah mau matang itu kan ada itu airnya udah mau kering, itu diambil ya, itu dikasih sama saya gitu minumnya, pengganti susu juga gitu. Maka itu ya teman-teman, saya semenjak dikasih umur 40 hari itu saya seterusnya diurusin sama nenek saya ya. Pada zaman dulu orang bilang kalau orang Cina itu saya ini ciong sama mama saya, nggak cocok gitu, ciong itu ya nggak cocok diurus sama mama saya karena saya suka nangis-nangis. Padahal sih teman-teman saya itu bukan ciong ya, mungkin saya mau nyusu ya lapar gitu ya, air susunya nggak ada ya gitu ya. Jadi saya tuh bawaannya nangis terus gitu. Jadi orang tua tuh pikir saya ciong gitu. Maka itu nenek saya yang ngurus saya, diambil nenek saya, diasuh sama nenek saya sampai besar ya teman-teman. Nenek saya ya, saya masih kecil itu saya ditaruh ya di daun pisang ya, alasnya ya. Biasanya bayi kan ditaruh di kasur atau di tempat tidur bayi ya, tapi saya ditaruhnya dialasin sama daun pisang ya. Kayak apa aja ya gitu ditaruh di atas daun pisang gitu, karena mungkin menurut adat orang Cina mungkin apalah manfaatnya gitu ya ditaruh di atas daun pisang. Saya juga kurang tahu ya, karena mungkin saya kecil nangis terus, dianggap saya itu bayi yang gimana ya, yang ciong gitu sama orang tua saya ya. Jadi saya ditaruhin di atas daun pisang alasnya ya. Itulah yang saya ingat, nenek saya pesen dulu, kamu masih kecil lahirnya kayak botol, kalau ditimbang itu timbangannya 1,7 kilo ya, kayak botol kecilnya persis katanya kayak botol sirup gitu. Jadi kecil sekali, susah gitu ya. Jadi mungkin itulah alasan nenek saya ngambilin saya, dia taruhin di alas daun pisang gitu ya, bukan di tempat tidur bayi atau apa ya. Mungkin teman-teman saya lah ya satu-satunya di dunia ini ya mungkin ya yang masih kecilnya bayinya ditaruh di alas daun pisang ya. Kalau kita dengar zaman sekarang apalagi nggak ada ya bayi di alas daun pisang ya, kayaknya aneh sekali ya. Tapi saya waktu lahir seumur 40 hari itu saya dialasin daun pisang ya. Tidurnya ditatakin sama daun pisang gitu ya. Mungkin saya lah teman-teman satu-satunya ya. Nggak ada ya yang lain bayi ditaruh di alas daun pisang ya. Kalau kecil sekali juga pasti dirawat di rumah sakit atau apa. Tapi zaman saya ini teman-teman nggak ada ya. Saya juga lahirnya aja ditolong dukun beranak ya, bukannya bidan atau dokter gitu, apalagi dokter ya. Saya juga kata mama saya, menurut mama saya waktu hamilnya nggak pernah diperiksa sama sekali. Makannya juga mungkin kurang gitu ya. Mungkinnya saya kan anak pertama dari 8 bersaudara ya.
9 sih sebenarnya, satu meninggal jadi tinggal 8. Saya anak yang pertama gitu, jadi mungkin orang tua juga belum ada pengalamannya. Waktu hamil mama saya tidak ke puskesmas, tidak ke periksa ke bidan atau apalagi ke dokter ya. Jadi maka itu saya lahirnya sangat kecil, seperti botol sirup gitu ya, kecil sekali, susah juga ya, mau buat dipegang juga susah gitu, apalagi mau digendong-gendong gitu ya, karena terlalu kecil itu. Maka itu saya suka nangis-nangis karena nggak asinya juga nggak ada. Jadi saya dikasih minum susu kaleng ya, susu kaleng gitu yang cair ya. Jadi saya juga dicampur minum air tajin, air yang dibikin dari beras ya. Beras itu dimasakin, kalau udah mau matang itu dicedokin airnya gitu, yang kalau udah mau kering gitu lah, itu namanya air tajin. Jadi dikasih itu juga minumnya, sampai saya nggak sangka ya bisa sampai segini ya. Kalau orang sekarang kalau diingat-ingat ya bisa hidup atau enggak ya kalau ngurusin bayi kayak gitu ya, terlalu kecil. Dan saya juga dulu orang tua nggak punya juga ya, karena saya anak pertama. Nenek saya yang ngerawat saya, dikasih biar nenek saya yang ngerawat, katanya biar itu saya tadi dibilangin ciong gitu. Habis itu ya teman-teman, saya tinggalnya sama nenek saya ya sampai saya umur berapa tahun itu ya, sekolah itu kelas 3 SD ya, saya baru kembali ke rumah mama saya ya. Baru saya tinggal sama mama saya. Padahal rumah nenek sama rumah mama itu nggak jauh ya, paling 100 meter ya. Tapi saya tinggal sama nenek dari umur 40 hari, diurus nenek sampai saya kelas 3 SD ya. Baru saya kembali lagi pulang ke rumah mama gitu, kumpul sama mama gitu ya. Tapi teman-teman, biar saya lahirnya kecil ya, 1 kilo 7 on, tapi saya tumbuh besarnya nggak kecil-kecil sekali ya. Kalau dibandingkan saudara-saudara saya anak pertama sama 8 saudara, ada 5 ceweknya ya. Saya yang paling tinggi ya, yang juga badannya juga nggak kecil-kecil sekali. Saya badannya sedang ya besarnya ya. Jadi nggak tergantung ya, kalau kita lahirnya kecil nanti besarnya juga pertumbuhan kita kecil ya. Mungkin udah besarnya asupan gizinya udah ada ya, udah makannya udah lebih baik dari mungkin dari mama saya hamil itu ya. Kalau di dalam kandungan mungkin mama saya makannya kurang bergizi, jadi sayanya pertumbuhannya kecil ya, pas dilahirkan kecil gitu. Tapi udah besarnya saya udah dirawat nenek saya sampai sekarang ya, saya nggak kecil-kecil sekali ya. Saya paling tinggi dari saudara saya, yang 5 saudara saya yang cewek ya. Saya ber-8 bersaudara, 3 cowok dan 5 cewek gitu. Saya anak yang pertama. Itulah teman-teman cerita hidup saya ya, yang masih balita ya, saya bagikan di YouTube, channel YouTube Yen Yensan ya. Semoga yang nonton bisa mendukung terus channel YouTube Yen Yensan biar berkembang, biar bisa maju ya. Ikutin terus keseruan cerita selanjutnya ya teman-teman. Bye bye. Yang ku lagi kecil dulu kan Napo cerita kan cucu kan. Oh, terkenal lah kali. cerita dulu lagi kecil toh. Cucu saya kecil, bayi ya 1 kilo 7 on. Terus diberi nite, enggak nite, dikasih susu sampai pecah terukap makan minum susu. Dia sering sakit-sakitan. Nah, dia tuh apa namanya itu lah besar toh, dia jadi nak nyusu lagi lah besar toh, belum ada beliong soy enggak nyusu lagi. Ya? Dia fight, dah lama itu baru sembuh, dia sembuh. Udah dah lama itu udah ngapain lagi, terus dulu ada timbang di rumah sakit, ada naik, dia itu baru normal, dia sakit lagi.
Dak ku dikasih ke Apo tuh umur berapa ya? Yang kecil tau. Kan dikasih Apo yang ngurus. Olah, Apo maksudnya ngurus dari bayi. dari sisipnya atau Oh, dari sisi 40 dari 40 hari ya. Apo rawatan jadi ya, yang kan yang gagi merema. Jadi beri Apo terus, Apo kasih susu. Lahirnya kayak butol kata Apo. Oh, Bener, kecil ya. bener ya butol bener. Cuma lahir tuh yang butol kecil, susah gendong, susah ngambil ya. olah Oh. prematur gitu kecil. Oh. Emang sama beranakku tuh pas umur 9 bulan lebih. Pas 9 bulan pas tapi kidukon, bukan rumah sakit, kurang gizi. Zaman dulu di dukon beranak, bukan juga rumah sakit. Bukan ibu rujak dukon ya. Bukan, orang penyamon. Hmm. Nah, terus sampai jadi imunisasi sama mana zaman dulu. Yang lain-lain tuh berenang rumah sakit tuh ada imunisasi cacar helin. Oh. Tapi diperiksa ada tidak sakit lah. Waktu dulu kecil Nah, sering sakit tapi dia periksa dalam bagian dalam. Sering berubah sakit dong, kadang-kadang aja batuk, kadang songfong, badan panas, 2 hari baru kasih obat tepung dong, diberi kayak bidan, buat yang tepung kilo kayak dong. Oh, Tapi dia periksa bagian dalam. olah tapi dikasih Apo pas umur 40 hari. Oh, 40 hari berapa? Pas 40 harinya pe. Oh, pas 40 hari sepagi itu. Kata Apo nabri je minum susu apa yo, je kalau minum susu kaleng nih takut mandi siga, kata Apo ya. Itu tukar susu lain dia enggak minum mah. Minum Jadi susu kaleng bendera atau lah. oh, campur mau jem dulu ini takut kemanisan. Campur Oh, tajin, tajin. beras. Oh, Emang kayak butol cuma sama besarnya. oh botolnya tuh limus loh. Masa cuma segitu? Oh, Tapi locet kan udah besar juga. Sekilo 7 on. oh, locet gitu panjang dari besar budak Oh, sekilo 7 on. Sekilo 7 on. Oh. Sudah katanya apa? Apo taruh di daun pisang katanya. Nyerita dulu. Enggak deh itu udah pisang. Enggak deh. Apa yang ada ya tahu. Enggak tahu. Mungkin di Meraponya itu kali kayaknya. Oh lah. Karena Apo pernah nyerita kayak J. Oh, Ya, mana kayak tuh? dilapis daun Oh. pisang susah naruhnya kan agak susah naruh mandi apa taruh di daun pisang Oh, biar itu. Emang Apo dulu ada cerita kayak kah? Ade. Nah, mungkin Ama nggak tahu. Mungkin tanah. Lah tinggal di Apo itu kali. Oh, tinggal di Apo susah ngangkat. Tapi kalau 40 hari itu lagi sekilo 0,7 lah. enggak lah. Udah tahu berapa ya? Waktu lahir. Oh, waktu Emang ada kena timbang? Lahir ada timbang. Cuma ada imunisasi, jadi periksa bagian dalam waktu uang rumah sakit gitu. No. Dulu ama juga buntingku dade hamilku nih dade imunisasi juga ya, dade periksa di Dade bidan rumah sakit dade. sampai beranak gitu. Oh, doa cuma kali lahir kidukon gitu. Dade ke rumah sakit periksa PAP dade. Tapi beranakan normal kan bukan sesar. Oh, normal beranak di rumah. Pakai bidan. Oh, dukon beranak bidan beda. Oh beda ya? Beda. Kayak dukon. Ya, dukon beranak, mau bidan lah. Normal beranak sih. Olah. Udah katanya diberi siapo, peapo nang ngurusnya, aku cengeng ya, kuat nangis terus. Kuat nangis, siapa mungkin ngiringkan, jadi dia serasi, biar dia beri susu lah, jadi udah dudine sering mencret, siapa kasih mojim. Udah sudah suano ya, minum ASI ya. Dade, Emang dade keluar apa keluar nggak mau? apa namanya? Dade keluar, Oh, dade keluar ASI ya. jadi dari Oh, jadi lahir dia langsung minum susu. dia waktu lahir ngisep dade nangis terus, siapa janbong, kasih susu dia. Susu Dia beli. nangis apa tapi tidak dia iya. Iya, dade ya belum keluar. Oh. Tapi biasa kan lah berapa hari bisa keluar. Oh, dia lah enggak lagi. Lah biasa ngedot susu.
lama ya baru keluar, sekitar ada 2 minggu baru keluar. 2 minggu berarti Oh. baru 9 bulan keluar lahir gitu. Oh, Biasa beda. kan orang kan lah cukup bulan lah keluar sehari 2 hari. Oh, jadi itu apa namanya itu kurang vitamin dulu tuh orang zaman dulu tuh, jadi minum vitamin, jadi ke dokter, jadi ke bidan, jadi jadi suah ke periksa ke dokter, minum imunisasi dak deh, cacar dak deh, Aja ada udah yang mak beranak gua. enggak, Enggak. kan dia kecil tuh. Sering sakitnya nih kecil tuh, cuma penamanya wagi dokter minum obat tuh lah, obat tepung tuh ambil dari bidan, kadang dari obat cap bebek tuh yang zaman dulu tuh. Halo teman-teman, ini ya YouTube Yen San mau cerita tentang masih kecil bayinya, cerita masih kehidupan saya masih kecil. Ini mama saya. Ya. Masih kecilnya lewer, Ya masih Hmm, kecilnya lahir. cengeng katanya. lahirnya Jadi kecil. disuruh popo yang ngasuh gitu karena lahirnya kecil, baru ditimbang baru 1,7 on beratnya. Waktu lahir dia kecil, bayinya 1 kilo 7 on. Iya, Udah habis itu sering-sering sakit, sering nangis. dikasih ASI nggak mau, ASInya nggak keluar, terus dikasih susunya tuh terlalu manis, jadi campurin dengan air tajin, ambil dari bubur, dimasakin bubur dari beras. Itulah teman-teman cerita saya masih bayi, lahirnya kecil cengeng, jadi dikasih popo ngasuhnya. Kata orang dulu mungkin nggak cocok sama mamanya, jadi suruh poponya ngasuhnya, dikasih minum susunya susu bendera ya. Ya, itu susu mandian, susu kental. Dibungkus daun pisang. Ya kata popo ceritanya, saya lahirnya saking kecilnya itu jadi ditaruh pakai daun pisang, Dibaringnya. dibaring di daun pisang, alasnya daun pisang gitu, biar mungkin mudah kalau mau itunya ya, mandinya atau apanya gitu ya, ngambilnya tuh mudah gitu ya. Mungkin juga tradisional orang dulu ya, caranya begitu, kasih daun pisang alasnya biar gampang ngambil anaknya tuh ya, bayinya itu ya.